Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Semoga pada kesempatan pagi hari ini kalian semua dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun, sehingga bisa mengikuti pelajaran demi pelajaran dengan baik. Pada hari ini pelajaran IPS yang akan kita bahas adalah tentang letak dan luas Indonesia. Letak dan luas Indonesia itu bisa dilihat dari tiga sisi atau dari tiga segi. Yang pertama, dari letak secara astronomis, terus letak secara geografis, dan letak secara geologis. Letak astronomis adalah letak suatu negara atau posisi suatu negara yang berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, garis lintang itu apa? Garis lintang adalah garis hayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal. Sedangkan garis bujur adalah garis hayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, letak astronomis Indonesia adalah di antara 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. BT ini bujur timur ya. Dan 60 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Indonesia dilalui oleh garis ekuator. Nah, garis ekuator itu apa? Yaitu garis hayal pada peta atau globe yang membagi bumi menjadi dua bagian sama besarnya, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Nah, kita lihat ini letak astronomis Indonesia ya. Bisa kalian lihat pada peta ini, Indonesia letak astronomisnya di antara 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Garis lintang itu adalah garis hayal secara horizontal ya, ini 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Dan di antara 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Ini letak Indonesia secara astronomis. Akibat dari garis lintang, Indonesia memiliki dua musim. Sebagaimana kalian ketahui bahwa di Indonesia ini memiliki dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Sedangkan akibat dari garis bujur, Indonesia terbagi menjadi tiga daerah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Tiga daerah waktu Indonesia itu adalah waktu Indonesia bagian barat, wilayahnya antara lain Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Waktu Indonesia bagian tengah, daerahnya meliputi Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Pulau Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Waktu Indonesia bagian timur meliputi Maluku, Papua, Papua Barat, dan pulau-pulau kecil di
di sekitarnya. Jadi perbedaan waktu di Indonesia ini menjadi 3 ya. Nah, ini Bali ini termasuk waktu Indonesia bagian tengah. Sedangkan kita ya Jawa berada di waktu Indonesia bagian barat. Selisih antara Bali dan Jawa adalah 1 jam. Sehingga jangan heran kalau kita saat berpuasa ketika masih jam 5 sore di Bali sudah melakukan buka puasa ya. Itu karena di Bali sudah masuk waktu maghrib, sedangkan kita masih jam 5. Tadi kita membahas letak astronomis, sekarang letak geografis. Apa letak geografis? Letak geografis adalah letak posisi suatu wilayah atau negara berdasarkan letak sebenarnya di permukaan bumi. Letak geografis menentukan letak posisi suatu daerah dengan daerah yang lain. Jadi letak geografis itu letak sebenarnya. Contohnya atau misalnya wilayah Masin, letak geografisnya Masin itu berbatasan dengan desa apa saja. Misalnya desa sebelah utara Masin adalah Banjiran, desa sebelah selatannya adalah Cepagan, terus sebelah timurnya adalah persawahan, dan sebelah baratnya adalah sungai yang membelah desa yang memisahkan antara desa Masin dengan desa Pegandon. Nah, ini contoh dari letak geografis. Nah, apabila dilihat dari letak geografisnya, Indonesia ini berada di antara benua Australia dan benua Asia. Kita lihat pada peta. Nah, ini letak geografis Indonesia. Di sebelah utara Indonesia itu ada Filipina, ada Malaysia, dan ada Singapura. Di sebelah selatan adalah benua Australia. Di sebelah barat adalah Samudra Hindia. Sebelah timur adalah Papua Nugini dan juga Samudra Pasifik. Ini letak Indonesia secara geografis. Bisa kalian lihat di peta. Peta itu kalau yang di atas itu menunjukkan utara, kalau di bawah adalah menunjukkan atau menandakan bagian selatan dari keadaan sebenarnya. Keunggulan dan kelemahan letak geografis Indonesia. Jadi letak Indonesia ini keunggulannya bagaimana dan kelemahannya bagaimana. Indonesia terletak di antara 2 benua. Ini keunggulannya, yaitu benua Asia dan benua Australia, sehingga Indonesia dapat menjalin hubungan yang baik di negara-negara di benua tersebut. Begitu banyaknya pulau di Indonesia membuat Indonesia kaya akan budaya. Laut yang luas dan garis pantai yang panjang memungkinkan hasil laut di Indonesia yang kaya seperti ikan, karang, minyak bumi, dan mineral lainnya. Indonesia ini kaya akan ikan, berlimpah-limpah ya, karena lautnya luas. Indonesia berada di kawasan tropis membuatnya kaya akan hasil hutan dan tanamannya subur. Ini tanah subur menghasilkan banyak jenis pertanian. Indonesia menjadi paru-paru dunia karena wilayahnya hutan di Indonesia sangat luas. Ada keunggulan, pasti ada kelemahan. Kelemahannya apa? Berpotensi rusaknya lingkungan fisik seperti lahan kritis dan abrasi, pencemaran air dan udara. Munculnya kerusakan lingkungan biotis seperti illegal logging, penurunan flora dan fauna, kerusakan sistem pantai, danau, dan sungai. Terus kerusakan SDA,
bencana alam, gempa bumi, longsor, tsunami, erosi, banjir, kekeringan, dan sebagainya. Sekarang letak Indonesia secara geologis. Letak geologis adalah letak suatu wilayah melihat keadaan geologinya, yaitu keadaan yang terdapat pada bumi atau baik batu-batuan, gunung, lautan, dan lain sebagainya. Ini letak geologis. Letak geologis Indonesia ditandai dengan 3 hal. Indonesia dilalui oleh 2 rangkaian pegunungan besar, yaitu rangkaian Sirkum-Mediterania dan Sirkum-Pasifik. Indonesia berada di titik pertemuan 3 lempeng litosfer, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Indonesia terletak pada 3 daerah dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah laut pertengahan Australia Asiatis. Dampak letak geologis Indonesia, Kepulauan Indonesia memiliki banyak gunung api yang aktif. Ini Indonesia ini banyak gunung yang aktif ya, yang bisa meletus sewaktu-waktu. Laut di bagian Indonesia Barat dan Indonesia Timur dangkal. Indonesia menyimpan banyak barang tambang dan mineral. Wilayah Indonesia termasuk daerah yang labil dan sering mengalami gempa bumi, sehingga sering terjadi gempa bumi. Pegunungan di Indonesia merupakan rangkaian pegunungan muda Sirkum-Mediterania dan Sirkum-Pasifik. Terdapat banyak jenis tanah untuk pertanian dan perkebunan. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, baik flora maupun fauna. Sering muncul gunung api di tengah laut. Keuntungan letak geologis Indonesia adalah mempunyai potensi alam tenaga panas bumi yang bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Itu tadi adalah letak Indonesia dilihat dari secara astronomis, secara geografis, dan secara geologis. Sekarang luas Indonesia. Luas Indonesia itu berapa ya? Total luas wilayah negara kita adalah 5.193.250 km persegi. Dari luas itu 1.922.570 km persegi adalah luas daratan. Dari 5 juta itu 1,9 jutanya adalah daratan. Nah, luas wilayah perairannya adalah 3.257.483 km persegi. Jadi antara daratan dan lautan adalah lebih luas lautan atau perairannya. Antara daratan dan perairan Indonesia itu luas perairannya. Ya. Jadi itu ya. Sekarang tugas kalian, jelaskan batas-batas wilayah desa tempat tinggal kalian masing-masing. Jadi misalnya desa Cepagan, batas wilayah utaranya itu desa apa, sebelah selatannya desa apa, sebelah timurnya, sebelah baratnya, itu ya. Misalnya Masen, sebelah utaranya desa apa, sebelah selatannya desa apa, sebelah timurnya desa apa, terus sebelah baratnya juga desa apa. Itu saja ya. Ya, jawaban nanti dikirimkan ke WA, nomor WA saya secara pribadi. Itu saja anak-anak. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.